Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Prodi Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat Angkatan 2021 dari kelas A, ingin menampilkan video hasil presentasi dari kelompok kami demi memenuhi tugas pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Yang terhormat kepada Bapak Farobi Adnan, Eskom MMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, dan juga kepada teman-teman seperjuangan yang sangat kami banggakan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Yunike Puspitarini dengan nomor NIM terakhir 005, ada Irfa Rashidatul Aulia 011, Nuratira binti Muhammad Sani 016, ada Jenny Awalindri Halimatus Sa'diyah dengan NIM 019, dan ada saya sendiri Nur Iza Afkarina dengan NIM 024. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai artikel yang telah kami susun dengan judul Rencana Pengembangan Penggunaan Media Pembelajaran Google Meet. Pertama, telah kita ketahui bersama bahwasannya awal tahun 2020, negara kita, Indonesia, telah dihebohkan dengan adanya wabah COVID-19. Wabah penyakit tersebut diberitakan datang dari negara Cina dan menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk ke negara Indonesia. Dengan begitu, pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan adanya PSBB, mengurangi kegiatan di luar rumah, kegiatan yang mengundang kerumunan, dan kegiatan-kegiatan lainnya beberapa tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Beberapa sektor pada negara ini juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Dan yang akan kami bahas dan kami soroti pada presentasi kali ini adalah sektor pendidikan, yaitu bagaimana berjalannya proses pendidikan dalam masa pandemik seperti sekarang ini. Dengan adanya pandemik di negara kita pastinya memberikan efek yang cukup besar dalam berjalannya proses pembelajaran. Yang pertama, pendidik dan peserta didik pastinya harus menyiapkan perangkat yang dapat menunjang dan mendukung adanya pertemuan secara online. Karena yang biasanya peserta didik atau biasanya proses pembelajaran terjadi secara langsung, datang di sekolah, bertemu dan bertatap muka, saat ini hanya dilakukan di rumah masing-masing menggunakan perangkat atau media yang mereka miliki. Peserta didik dan pendidik harus bisa mengupgrade dan meningkatkan kemampuan dalam menggunakan perangkat atau media yang mereka gunakan dalam proses pembelajaran. Di sini kami akan membahas tentang satu aplikasi yang dapat mendukung proses pembelajaran secara online, yaitu bernama Google Meet. Google Meet merupakan aplikasi yang dipakai sebagai penunjang pertemuan secara online yang menampilkan video dan suara di dalamnya. Pada masa pandemi ini, penggunaan aplikasi Google Meet berkembang pesat. Banyak rapat atau pertemuan yang menggunakan aplikasi Google Meet. Google Meet dapat diakses melalui aplikasi Google Meet sendiri atau melalui link dan masuk dalam Google. Google Meet ini sangat berguna bagi proses pembelajaran, kerja, maupun sekedar bertemu dengan teman-teman secara online. Dengan fitur-fitur dan komponen-komponen yang telah ada di dalamnya, yang telah tersediakan dan tersusun secara baik, tetap saja memiliki beberapa kekurangan yang perlu dikembangkan, perlu adanya pembaharuan, dan itu menjadi fokus pembicaraan pada presentasi kali ini pada kelompok kami.
Pada presentasi kali ini, kami akan membahas kekurangan serta solusi bagaimana Google Meet ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Maka selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya pada kelompok ini. Dipersilahkan. Akan menjelaskan poin pertama juga poin kedua. Poin pertama yaitu penggunaan aplikasi Google Meet membutuhkan jaringan internet yang stabil. Pada era masa pandemi seperti saat ini, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara virtual. Nah, contohnya saja seperti rapat, kemudian kegiatan belajar pembelajaran, dan lain sebagainya. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut dapat terhambat karena jaringan internet yang kurang stabil menyebabkan penggunaan aplikasi Google Meet terjadi delay. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu kita harus memastikan bahwa internet yang kita gunakan itu stabil, atau bisa juga pihak-pihak Google Meet memberikan inovasi baru agar para pengguna bisa menggunakan aplikasi Google Meet walaupun terkendala jaringan yang tidak stabil. Kemudian poin yang kedua yaitu tampilan yang kurang menarik. Tampilan yang kurang menarik menyebabkan kegiatan-kegiatan yang berlangsung terasa kaku dan membosankan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan cara kita bisa menggunakan filter yang tersedia agar kita bisa terhibur, juga pembaruan tampilan-tampilan Google Meet yang ada. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Jiani Awalindri Kimayatus Sadiah. Permasalahan Google Meet yang ketiga yaitu tidak adanya fitur hemat data. Dalam pengaplikasian aplikasi ini, jika digunakan akan boros terhadap kuota internet, terlebih lagi sekarang zamannya pembelajaran daring dan banyak yang mengeluh akan kuota internet yang cepat habis dan sangat boros. Solusi untuk permasalahan ini adalah bisa memberikan fitur hemat data bagi penggunanya agar pengguna bisa lebih menghemat kuota datanya. Untuk permasalahan yang keempat adalah fasilitas Google Meet yang tidak free. Dalam permasalahan ini bisa diartikan untuk membeli fasilitas jika ingin menggunakannya. Jika tidak, kita sebagai pengguna hanya dapat menggunakan fasilitas yang terbatas dan kurang memadai. Solusi untuk permasalahan ini adalah memberikan secara gratis fasilitasnya untuk mengakses fitur kepada pengguna, atau memberikan akses fitur tersebut walaupun itu sangat terbatas agar lebih bisa memadahi penggunanya. Masalah pada Google Meet yang selanjutnya yaitu dijelaskan oleh saya, Irfa Rashidatul Aulia. Masalah Google Meet yang selanjutnya yaitu adalah tidak bisa melihat share screen. Nah, tentunya itu sangat mengganggu kan bagi kita yang tidak bisa melihat share screen tersebut, apalagi yang di-share itu adalah hal yang sangat penting. Nah, untuk cara mengatasinya yaitu kita bisa keluar terlebih dahulu dari room Google Meet tersebut. Nah, setelah kita keluar, kemudian kita bisa masuk lewat link yang sama. Nah, setelah kita masuk, itu kita sudah bisa melihat share screen. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Karena itu sudah banyak yang sudah melakukan dan itu bisa. Terima kasih. Google Meet selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Nuratira binti Mamsani. Di sini saya akan menyampaikan tentang permasalahan Google Meet yang tidak bisa menukar fitur virtual background. Sangat mengganggu ya bagi kita jika kita tidak bisa menukar fitur virtual background ya teman-teman, apalagi bagi mahasiswa ataupun pengguna Google Meet yang lainnya. Tetapi fitur virtual background ini dapat dinikmati oleh pengguna Android versi 9 dan juga yang memiliki RAM-nya minimal 3 GB. Tetapi tidak semua pengguna Google Meet memiliki hal tersebut. Mungkin solusi kedepannya adalah seharusnya fitur virtual background itu bisa di-upgrade sehingga lebih banyak yang mengakses ya teman-teman, dan bisa menikmati fitur tersebut. Mungkin sekian dari presentasi kelompok saya, dan juga mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.